Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram bersama saya Mbak Tukinem, cewek bahai idaman semua lelaki jomblo. Di channel ini saya akan menceritakan tentang pengalaman sopir truk Pantura yang dikemas dengan cerita mistis. Untuk kali ini cerita dengan judul Sopir Truk Masuk Alam Gaib Tegal Kudus. Mereka tempuh dalam waktu 2 hari. Mereka berdua mengalami kejadian aneh saat mereka beristirahat di warung. Melihat sesosok seperti tubuh manusia tergantung. Dan ternyata itu adalah tubuh seorang wanita berbaju merah, mata melotot, dan lidah yang menjulur panjang sampai ke tanah. Oke pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita yang sesungguhnya. Seperti biasa, mereka berdua melakukan perjalanan di malam hari. Kenapa? Seperti kebanyakan sopir-sopir truk di Pantura, kalau malam hari mereka lebih tenang. Kendaraan juga terlihat tidak terlalu padat dan mereka tentunya beristirahat di warung-warung yang sudah menjadi langganan mereka selama ini. Tujuan perjalanan mereka kali ini adalah Tuban. Setelah mereka melakukan pemeriksaan truk yang akan mereka bawa, Mas Budi segera menghabiskan secangkir kopi dan sebatang rokoknya. Well, ini malam Jumat Kliwon ya? Tanya Mas Budi kepada kawal yang sedang sibuk memeriksa baterainya. Oh enggak tahu om, coba saya cek dulu di kalender, jawab kawal sambil bergegas menuju ruangan tempat para sopir istirahat. Tak lama kemudian, kawal muncul menghampiri Mas Budi. Iya om betul, ini malam Jumat Kliwon. Kenapa kau memangnya? Tanya kawal pada Mas Budi. Enggak apa-apa, pengen tahu aja, jawab Mas Budi singkat. Secangkir kopi panas pun sudah habis. Sebatang rokok pun sudah habis. Akhirnya Mas Budi beranjak dari tempat duduknya dan menuju truk yang akan mereka tumpangi. Truk gandeng yang cukup tua dengan muatan yang cukup berat, ditambah lagi dengan suara raungan mesin truk yang begitu menambah kesangaran. Terpukau yang saat itu berada di kamar mandi, yang lokasinya tidak jauh dari truk, bergegas sedikit berlari sambil membawa beberapa lembar yang tercantum alamat dan nama-nama toko. Surat jalan aman? Tanya Mas Budi pada kawal. Aman om, jawab kawal. Ini ada 5 nama toko. Suasana malam itu jalur Pantura terasa sepi, sunyi. Angin pun berhembus dingin sekali. Keanehan mulai muncul di saat mereka berdua. Saat truk yang mereka tumpangi menyusuri jalur lingkar Pemalang, tiba-tiba jalur Pantura lingkar Pemalang diselimuti kabut tebal. Tumben ada kabut, kata kawal pada Mas Putih. Iya nih, aneh, sampai enggak kelihatan jalannya, jawab Mas Budi. Dan anehnya, di sepanjang jalur Pantura lingkar Pemalang, mereka tidak menemui satu bangunan pun di tepi jalan kiri maupun kanan yang mereka lewati. Padahal jalur lingkar Pemalang itu walaupun banyak hamparan sawah, tapi ada beberapa bangunan atau rumah harian. Mereka terus melanjutkan perjalanan.
Tidak berapa lama, kabut tebal itu pun mulai sedikit demi sedikit menghilang dan berubah seperti layaknya sebuah asap dari pembakaran sampah di pinggir jalan setia. Sekian lama mereka berdua melewati jalur pantura. Disitulah mulai timbul keanehan. Terutama Kawal yang merasakan adanya suatu keanehan. Harusnya ketika keluar dari jalur lingkar Pemalang, seperti biasanya, itu akan kita lihat pemandangan yang luas. Sawah membentang dengan banyaknya bangunan rumah kiri kanan. Sebaliknya, pada saat itu Kawal mulai merasakan keanehan. Karena saat Kawal melihat kiri dan kanan jalan pantura yang mereka lewati, yang ada adalah pohon-pohon besar, tinggi, seperti layaknya hutan. "Kita di mana ya Om?" tanya Kawal pada Mas Budi. Mas Budi yang sedari tadi tidak memperhatikan akhirnya juga tersentak dan mulai kiri dan kanan tepi jalan yang mereka lewati. Mazmur sadar ternyata di kiri kanan jalan yang mereka lewati itu tidak ada bangunan dan hanya dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang tinggi dan benar-benar lebat, seperti layaknya hutan belantara. Tidak lama kemudian, berjarak sekitar 100-200 meter dari kendaraan yang mereka tumpangi, mereka berdua ini melihat ada sebuah sinar seperti sinar dari lampu. Akhirnya mereka berdua penasaran, sampai akhirnya Mas Budi memutuskan untuk berhenti dan turun dari truk yang mereka tumpangi. Ketika mereka turun, ternyata sinar yang mereka lihat itu adalah dari sebuah lampu petromak di sebuah warung yang menjual beberapa macam buah. Akhirnya ketika mereka sampai di warung, mereka berdua pun dan ternyata di warung tersebut ada seorang penjual wanita yang berumur sekitar 40 tahun. Anehnya penjual ini duduk dengan posisi membelakangi Mas Budi dan Kawal. Setelah mendapat "ya" seperti kode dari Mas Budi, akhirnya Kawal memberanikan diri bertanya, "Bu, saya mau beli buah. Kalian mau bertanya alamat atau membeli buah?" "Iya Bu, saya mau beli buah." "Buah semangka ini?" Wanita tersebut akhirnya membalikkan badannya. Tapi yang membuat Mas Budi dan Kawal ini merasa sedikit terkejut, ya mungkin mirip takut, wanita penjual buah ini dia membalikkan badannya selayaknya berputar saat dia duduk seperti di kursi-kursi yang berada di kantor-kantor mewah, padahal wanita itu duduk di kursi kayu. Jadi seakan wanita itu sedikit terbang gitu. Singkat cerita, Mas Budi merogoh sakunya dan mengambil satu lembar uang kertas Rp20.000. Itu harga semangka seperti yang disebutkan oleh penjual buah tersebut. Nah, di sini saat Kawal menyerahkan uang untuk membayar buah semangka itu, dia terkejut sekali karena dilihat tangan wanita itu keriput ditambah lagi dengan kuku-kuku yang panjang, hitam kusam. Seketika itu juga Kawal langsung dia membayar, menyerahkan uang itu, dan sesegera mungkin mengambil buah yang dibelinya. Akhirnya mereka berdua tidak berlama-lama lagi dengan sedikit rasa takut menuju ke truk dan melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan yang takut, mereka berdua ini langsung menutup rapat-rapat pintu truk, bahkan jendela pintu truk pun mereka tutup, hanya menyisakan sedikit untuk masuknya udara. Dengan perasaan yang takut, Mas Budi langsung yang menghidupkan mesin truknya dan melajukan truk yang mereka tumpangi terus menyusuri jalur pantura. Sambil berjalan ternyata tanpa disadari oleh Mas Budi, Kawal ini melihat atau melirik spion dari truk tua itu, warung yang mereka datangi, dan Kawal sempat membeli buah semangka itu. Ternyata sudah tidak ada alias hilang. Saat itu juga rasa ketakutan Kawal bertambah. "Mas, kok warungnya hilang Mas?" kata Kawal pada Mas Budi. "Masa sih?" "Iya." Akhirnya Mas Budi pun bertambah takut. Mereka tetap melakukan perjalanan dan Mas Budi sedikit menambah kecepatan truknya itu.
Tidak jauhnya setelah mereka melakukan perjalanan, tidak lama dari jarak waktu ketika mereka turun di warung itu, mereka melihat lagi adanya sebuah warung yang sama, tapi kali ini tidak ada penunggunya, alias tidak ada yang menjaga warung tersebut. Akhirnya, rasa takut Mas Budi juga bertambah. Pokoknya kalau nanti kita di depan sana berjumpa lagi dengan warung yang sama, kamu buang semangka itu. Kawal tidak menjawab, karena kau ini dalam ketakut sambil ia menoleh ke belakang. Ternyata, ya betul, itu buah semangka. Singkat cerita, dari kejauhan sekitar 100 meter itu, mereka melihat lagi sebuah sinar yang terang dan di situ terlihat nampak sebuah bangunan warung yang warna seperti gubuk itu. Tapi yang membuat mereka terkejut dan sangat ketakutan, di bangunan ini tergantung sesosok tubuh manusia. Ternyata ketika mereka mendekati truk yang mereka tumpangi ini, persis di depan warung itu yang mereka lihat adalah yang tergantung di depan warung itu sesosok wanita berbaju merah, bergaun panjang merah dengan mata melotot, bersinar dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Akhirnya, dengan suara yang lantang, Mas Budi setengah berteriak wal lempar mas mangganya tanpa disadari. Secara apa ya, karena dipenuhi rasa ketakutan sekawan ini menyambar buah semangka dan melemparkannya di depan warung. Dengan penuh ketakutan, Mas Budi tentunya laju kendaraan terkini bertambah cepat. Karena Mas Budi gak sadar, dia langsung tancap gas agar supaya lebih jauh dari lokasi yang mereka lewati tadi. Mereka berdua ini, jujur saja saat itu perasaan mereka kalut dan takut yang luar biasa. Ditambah lagi kabut tebal yang menutupi, mulai mereka jumpai. Anehnya lagi, jalur pantura yang kondisinya itu relatif halus pada saat itu truk yang mereka tumpangi seakan itu melewati jalan berbatuan penuh gelombang. Otomatis truk itu tidak bisa berjalan dengan cepat dan ini mereka rasakan mereka alami itu kurang lebih hampir 1 jam. Sampai akhirnya kabut tebal itu mulai hilang dan hilang. Mas Budi pun mengurangi kecepatan truknya. Tapi saat itu mereka dikejutkan lagi dengan apa yang mereka lihat di depan mata Mas Budi atau di pinggir jalan itu ada pelang nama yang menunjukkan sebuah tempat pariwisata. Papan nama itu bertuliskan air terjun Watu Sompeng. Pada saat itu Mas Budi terutama dan Kawal hampir tidak percaya. Akhirnya Kawal mengecek lokasi di mana mereka saat ini berada. Setelah disuruh oleh Mas Budi, Kawal ngambil handphone dan saat memegang handphone dan membuka itu sangat terkejut ketika dia membuka Google Map. Itu benar, mereka berada di tempat pariwisata atau tempat wisata yang bernama air terjun Watu Gumpeng dan berada di daerah Kudus. Yang lebih mengejutkan lagi saat Mas Budi membuka handphonenya dan mulai di situ ada pemberitahuannya dari WhatsApp dan beberapa panggilan tak terjawab. Itu terjadi 2 hari yang lalu, dan ketika Mas Budi mengecek tanggal dan hari di situ, ternyata mereka saat itu berada di hari Minggu sekitarnya pukul 9 siang. Ini aneh, memeriksa kenapa mereka berangkat dari Tegal itu hari Jumat dini hari atau tepatnya itu pada hari Sabtu pukul 1 dini hari. Kenapa mereka baru sampai di Kudus 2 hari? Bisa bayangkan, ini dari Tegal yang harusnya kalau mereka melakukan perjalanan sebuah truk tuh dari Tegal sampai Kudus itu paling lama ditempuh itu sekitar 8 jam. Itu pun biasanya sopir-sopir truk sudah melakukan istirahat 1 jam minimal di sebuah warung ini.
sangat aneh. Akhirnya dengan perasaan yang hampir tidak percaya masih dalam keadaan shock pergi dan kawal ini tetap tidak beranjak dari truk yang mereka tumpangi. Mereka hanya terbengong karena hampir tidak percaya yang mereka lihat di depan mata mereka. Dari adanya papan nama air terjun waktu Gompeng Hari, Mas Budi terdiam dengan tatapan kosong. Pada saatnya mereka berdua dikejutkan oleh suara dari di luar. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan Mas Budi dan Kawel. "Selamat pagi Peak, Bapak mau kemana dan dari mana?" Mendengar suara itu, Mas Budi memutuskan untuk turun dari kendaraannya. Setelah mematikan mesin truknya, "Pagi Peak, ya, kami ini dari Tegal Pak, kami bingung, kami ingin menuju kota Kudus loh, kok bisa Bapak berdua ini berada di sini Pak? Harusnya lurus saja Bapak, lurus, nanti akan ketemu ke pertigaan gardu PLN Jekulo. Ini kenapa Bapak kok menuju ke utara, kok bisa Bapak ini menuju ke Gunung Muria? Harusnya Bapak tidak ke sana. Tujuan kami sebetulnya ke kota Kudus, tapi kami bingung. Kenapa kami bisa sampai di sini?" Jawab Mas Budi berusaha untuk menjelaskan ke Bapak tersebut. "Pak, kalau melihat posisi kendaraan yang sampeyan bawa ini dari arah utara, artinya kalian berdua ini dari Gunung Muria. Kenapa kalian bisa sampai ke Gunung Muria? Kalau mau ke kota Kudus, harusnya Bapak berdua ini tinggal lurus saja. Nanti Bapak akan ketemu dengan gardu induk PLN Jekulo, lalu ambil kanan kopi Mbak, sampean ini dari ada Gunung Muria," kata Bapak itu sambil setengah bertanya dan tidak percaya. Mas Budi dan Kawel berjalan bersama Bapak itu menuju ke sebuah warung. Sesampainya di warung, dari mana mereka berangkat dan kemana tujuan mereka, tanpa sepengetahuan Mas Budi. Ternyata Kawal di saat Mas Budi sedang menjelaskan ke Bapak itu, Kawal ini membuka Google Map. Kawal sangat terkejut, mereka berdua ini dari Pemalang kok bisa sampai ke Gunung Muria. Artinya, kalau dilihat dari peta garis lurus, berarti mereka berdua ini bersama truk yang mereka tumpangi itu membela atau melewati ke hutan. Sesuatu yang tidak mungkin. Kawel benar-benar tidak percaya bahwa Mirza tanpa sepengetahuan mereka bertiga, ternyata penjaga atau pemilik warung ini memperhatikan obrolan mereka bertiga. Lalu pemilik warung membawa sebuah gelas berisi air putih, diberikannya kepada Mas Budi. "Maaf Mas, sebaiknya Mas diminum dulu air putih ini, mungkin masih ada hal-hal mistik yang masih mengikuti perjalanan kalian berdua." Sehingga cerita Mas Budi meminum air putih pemberian dari pemilik warung tersebut dan Kawele pun ikut meminum air putih tersebut. Setelah diberikan juga oleh pemilik warung, akhirnya Mas Budi dan Kawel handphone mereka ini aktif kembali. Saat itu juga mereka atau Mas Budi ini menelepon atau berusaha menghubungi tokoh-tokoh yang harusnya pada hari itu sudah menerima barang-barang pesanan yang mereka bawa. Dan Mas Budi pun lalu menghubungi kantor pusat, tinggal memberitahu kepada kepala kendaraan apa yang mereka alami selama perjalanan dari Tegal menuju Tuban. Kepala kendaraan itu pun bisa memahami dan hanya berpesan agar mereka berdua bisa melanjutkan perjalanan dan sampai tujuan ke Tuban dengan berhati-hati dan selalu waspada. Sehingga cerita Mas Budi dan Kawele pun beranjak berpamit kepada bapak tersebut, juga kepada pemilik warung, dan tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Tuban. Dari cerita yang dikemas berbau mistik atau misteri ini yang dialami oleh Mas Budi dan Bawel, ada hikmah yang bisa kita ambil.
Sudah seharusnya dalam setiap perjalanan selain persiapkan sarana kendaraan yang baik, juga tidak lupa untuk selalu memohon atau berdoa agar tentunya selamat dan terhindar dari hal-hal yang sangat di luar nalar bagi manusia umumnya. Pemirsa channel Karam, kali aja seram, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas atensi pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini Saya berharap ada kritik saran atau komentar yang pemirsa yang tentunya akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan akan selalu menyuguhkan cerita-cerita mistis dalam bentuk dan pengalaman yang lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karam, kali aja seram.